Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hadis Hukum Ekonomi yang beranggotakan Muhammad Rizal Alami, saya sendiri, NIM 2020710071, dan Lina Gusmiarni 2020710075. Di sini kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Di sini kami akan menjelaskan tentang hadis hasil jual beli anjing, penghasilan pelacur, dan memberi upah kepada dukun. Yang hadisnya berbunyi, An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahi an tsamanil qalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini, muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur, dan upah perdukunan. Sahih Bukhari nomor 2237 dan Sahih Muslim nomor 1567. Hadis ini apabila kita takhrij, bunyinya yaitu rawahu Imam Bukhari fi sahihihi fi katabil buyuti babu tsamani al-kalabi raqmun al-fina wa ma atani was sab'ati wa salasuna. Wa Muslim fi sahihihi raqmun alfi wa khamsatu ma'atun wa sab'atun wasituna man syar'i malikin min ibni Syahabin an Abi Bakrin bin Abdul Rahman an Abi Mas'udin marfu'un. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahihnya pada kitab Al-Buyu bab Saman Al-Kalbi nomor 2237, dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1567 dari Jalan Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Mas'ud secara marfu'. Syarah hadis ini yaitu tentang hasil jual beli anjing, upah pelacur, dan upah dukun. Itu pada dasarnya hukumnya haram. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama hasil penjualan anjing. Jual beli anjing berdasarkan nas hadis dan hasil penjualannya adalah jelek atau khobis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tabanul kalbi khobithun, yang artinya hasil penjualan anjing adalah jelek, muttafaqun alaih. Hadis tersebut juga menunjukkan haramnya jual beli secara tegas.
Larangan ini merupakan larangan umum yang meliputi seluruh jenis anjing, baik yang sudah terlatih untuk berburu ataupun belum, yang dapat dimanfaatkan buruannya ataupun yang tidak. Jadi, jual beli anjing merupakan jual beli yang terlarang atau hukumnya haram. Yang selanjutnya yaitu pengharaman memberi upah kepada pelacur atau pezina. Upah pelacur disebut sebagai mahar hanya sebagai kata kiasan saja. Upah bagi pezina termasuk harta haram. Namun para ahli fikih juga merincikan hukum upah tersebut sesuai dengan cara mendapatkannya. Pendapat dari Ibnu Qayyim yaitu bagaimanapun cara perolehannya wajib disedekahkan, tidak boleh dikembalikan kepada pembayarnya karena dia membayar upah itu dengan sukarela sebagai imbalan dia menzinai wanita. Tetapi tidak mungkin orang yang membayarnya itu meminta uangnya kembali. Oleh karena itu adalah usaha yang jelek, maka wajib disedekahkan dan tidak ditolong pelaku maksiat itu untuk mencapai tujuannya dan menarik kembali uangnya. Jadi memberi upah kepada pelacur atau pezina itu hukumnya juga haram. Tetapi untuk yang untuk yang dizinai tadi, orang yang sebagai pelacur itu wajib memberikan sedekah upah tersebut, karena apabila tidak mensedekahkan upah tersebut akan mendapatkan dosa yang besar. Sudah mendapatkan dosa dari zina dan sudah mendapatkan dosa tidak mau mensedekahkan upah tersebut. Yang selanjutnya yaitu memberi upah dukun. Beberapa ulama berpendapat bahwa memberikan upah kepada dukun itu hukumnya haram. Dukun merupakan orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dan mengetahui kepada manusia tentang peristiwa yang bakal terjadi atau peristiwa yang akan terjadi. Contohnya, dulu ada pada tahun 2012 itu ada isu yang namanya akan ada kiamat. Nyatanya sampai tahun 2020 belum ada. Alhamdulillah belum ada. Dukun itu mencakup setiap orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, termasuk ahli perbintangan, mengundi nasib dengan anak panah dan sejenisnya. Contoh lain dukun yaitu paranormal, itu juga termasuk dukun. Banyak sekali di TV-TV itu banyak stasiun televisi yang mengundang dukun untuk mempopulerkan stasiun televisi tersebut. Maka hasil upah dari dukun termasuk larangan atau haram bagi yang memberikan atau bagi yang menerimanya. Dalam Subul Salam nomor 3 sampai 10 dan tafsir Al-A'lam Syahrul Umdatil Ahkam nomor 2 sampai 40 menjelaskan bahwa memberi upah dari semua ini masuk dalam hukum larangan hadis dan tidak halal baginya sesuatu apapun yang diberikan kepadanya, dan tidak halal pula bagi seseorang mempercayai apa yang diberitahukan dukun tersebut kepadanya.
Semua ini larangan dalam syariat Islam. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kita memberikan upah kepada dukun itu sebuah larangan yang sangat besar dalam syariat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam jangan melakukan larangan-larangan Allah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu jual beli anjing, memberi upah pada pezina atau pelacur, dan memberikan upah kepada dukun. Di situ juga ada banyak larangan-larangan Allah. Nah, di sini karena hadis tadi menjelaskan tentang jual beli anjing, memberi upah pada pezina, dan memberi upah pada dukun. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum dari tiga perkara tersebut yang akan dijelaskan oleh Lina Gusmiarni. Yang berikutnya yaitu terkait dengan dasar hukum dari ketiga perkara tersebut. Yang pertama tentang pengharaman jual beli anjing. Wa dhahirun nahi takhrima bai'ihi wa huwa amun fi kulli kalbi mu'alliman kana aw ghairuhu mimma yajuzu aw la yajuzu. Artinya, zahir larangan dalam hadis ini adalah pengharaman jual beli anjing dan berlaku umum pada setiap jenis anjing. Apakah anjing terlatih atau tidak terlatih? Apakah yang boleh dimiliki atau tidak boleh dimiliki? Terdapat dalam kitab Fathul Bari. Kemudian, memelihara dan memiliki anjing itu hukumnya haram, kecuali 3 alasan berikut ini. Yang pertama ada anjing untuk menjaga peternakan, yang kedua anjing untuk menjaga perkebunan, dan yang terakhir anjing untuk berburu. Kemudian yang kedua terkait dengan upah pelacur, dasar hukumnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra. Diharamkan semua profesi yang mengantarkan kepada zina, seperti dengan menjadikan kaum wanita sebagai alat penarik kaum lelaki selain suaminya, walau hanya dengan suaranya, apalagi lebih dari itu. Nah, seperti tubuh dan penampilannya. Maka dari itu, tidak pantas menjadikan wanita sebagai SPG yang melayani umum baik pria dan wanita, penyanyi, dan ini adalah profesi yang haram. Artis dan model, ini juga profesi yang haram karena mengandung berbagai keharaman. Nah, yang terakhir yaitu dasar hukum terkait dengan upah dukun. Man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yang artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu ia mempercayai ucapan dukun atau peramal tersebut, maka ia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Al-Bazzar dari Jabir radhiyallahu anhu. Barang siapa mempraktekannya, maksudnya praktek dukun itu, menggunakan jasanya dan mempercayai ucapan dukun dan setuju serta ridho dengannya, maka ia tergolong kafir, murtad, dan keluar dari agama Islam. Adapun yang bertanya kepada dukun tanpa mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi hukum memberi upah kepada dukun itu hukumnya adalah haram.
Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan pembahasan dari ketiga perkara tersebut. Yang pertama ada hasil penjualan anjing, samanil kalbi. Nabi SAW bersabda, "Mattakhadha kalban illa kalba masyiatin aw shaydin aw zar'in tanquswa min ajrihi kulla yaumin qirat." Yang artinya, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu, anjing penjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 1 qirat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Memeliharanya itu dilarang oleh Nabi, termasuk kan ada air liurnya, najis. Perbuatannya itu sia-sia, efek kesehatan menyebabkan penyakit berbahaya, memakannya itu haram, dan hasil bisnisnya pun haram untuk dinikmati. Kemudian yang kedua yaitu tentang hasil prostitusi atau zina, wa mahril bagi. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim terkait dengan hasil prostitusi dan zina. Ibuke dereng wangsul Kutiba ala ibnu Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dalika la mahalah. Fal ainani zina humad nador, wal udunani zina humal istima, wal lisanu zinahul kalam, wal yadu zina hal badshu, wal rijlu zina hal khutta, wal qalbu yahwa wa yatamanna, wa yusaddiqu dalikal farhu wa yukadzibuhu. Yang artinya, telah ditentukan atas manusia bagian zinanya yang tidak dapat dihindarinya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau memegang wanita yang bukan mahram, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah menginginkan dan berangan-angan, lalu semua itu direalisasikan atau tidak direalisasikan oleh kemaluannya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang hasil perdukunan, wahulwanil kahin. Pelaku dihukumi murtad dari agama Islam karena ia telah memberikan persembahan dan peribadatan kepada jin. Orang yang datang ke dukun itu berarti telah mengingkari informasi Al-Quran yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nah, terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 65. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.